Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratal mustaqim." Jadi gini. Kalau misalnya siapa tadi teman kita yang Kristen Murtadin ya? Mencari kafir batina. Ya, kafir batina. Mencari sebuah kesaksian di dalam Al-Qur'an. Siapa yang menjadi saksi gitu? Yang menjadi saksi pewahyuan itu adalah malaikat. Kedudukan malaikat dibandingkan dengan manusia, akal sehat akan mengarahkan kita bahwa dalam hal saksi, karena dia berada pada kondisi di mana dia mampu hidup di dalam alam yang berbeda. Hidup di dalam alam fana bisa, di alam yang beda dimensi bisa. Mereka tidak memiliki batas pandangan layaknya terbatasnya pandangan manusia. Sehingga kesaksiannya jauh lebih valid daripada kesaksian seorang manusia. Karena di dalam ajaran agama Islam, kita belum pernah menemukan adanya malaikat yang khilaf. Apalagi sosok malaikat kemudian merontak, ya, minta kepada Allah, memberontak untuk menyamai Allah. Itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Artinya ketika Al-Quran itu disaksikan oleh sosok malaikat, maka kedudukan kesaksiannya itu jauh lebih valid daripada kesaksian seorang manusia. Nah, Al-Quran menerangkan kepada kita, para sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian dalam surah Al-Baqarah, ya, kalau saya tidak salah, Al-Baqarah 97, bagaimana kemudian Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu dibawa oleh seorang dibawa oleh malaikat yang kemudian kita sebut dengan malaikat Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dengan izin Allah, kemudian malaikat Jibril itu mewahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sekarang adalah kalau orang-orang yang tidak memiliki akal dan logika meminta saksi. Nah, ini perlu kita terangkan. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, ya, Al-Quran itu mengatakan dirinya bahwa Allah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah saksi pewahyuannya. Itu tidak bisa dibantah dan tidak boleh kemudian diintervensi oleh agama lain. Bahwa di dalam Al-Quran ternyata kesaksian itu cukup Allah bersama dengan Rasulullah. Dan kebenaran mutlak itu tidak akan mungkin berubah oleh karena tidak disaksikan oleh manusia. Itu kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa yang menjadi saksi pewahyuan Allah, malaikatnya, dan juga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an oleh umat Islam sedunia itu diwahyukan, dituliskan bukan berdasarkan atas kesaksian. Berarti salah kalau ada kemudian yang ingin mengkritisin kebenaran Al-Quran dari sisi saksi. Gak nyambung. Karena Al-Quran itu sebagai kalamullah tidak dibentuk dan tidak dituliskan berdasarkan atas kesaksian. Berarti kalau begitu Al-Quran itu diwahyukan atas dasar apa? Atas dasar wahyu, ilham. Nah, untuk menilainya berarti harus dari kacamata wahyu dan ilham. Kalau kacamata wahyu dan ilham, berarti Al-Quran itu kudu wajib dikaji kebenarannya berdasarkan dengan isinya. Apakah benar wahyu, apakah benar pewahyuan, atau hanya karangan manusia biasa. Nah, bagaimana cara kita untuk menilai bahwa itu adalah sebuah pewahyuan? Tanpa disaksikan,
kita bisa mengimani bahwa itu adalah kalamullah, firman Allah. Jelas kalau berbicara mengenai pewahyuan, berarti isinya tidak mungkin salah. Berarti isinya, muatannya adalah kebenaran. Berarti isinya akan berkesesuaian dengan akal sehat manusia. Berarti isinya akan berkesesuaian dengan kemaslahatan hidup manusia. Berarti muatan isinya, sekali lagi saya katakan, akan berkesesuaian dengan zaman dan tidak akan pernah hanyut tertinggal oleh peradaban. Itu wahyu. Nah, bagaimana kondisi Quran? Datang kepada orang yang tidak terpelajar. Hidup pada zaman jahiliyah. Tidak tahu apa itu nabi, tidak tahu apa itu rasul, tidak kenal apa itu Torah, tidak kenal apa itu Injil, tidak pernah mendengarkan namanya Abraham, tidak pernah mendengarkan namanya Musa, tidak pernah mengenal namanya Isa, tidak pernah mengenal apa itu yang disebut dengan kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Kok bisa gitu loh? Kok bisa gitu loh? Di masa di mana masa hidupnya dia adalah masa kejahiliaan, jauh dari peradaban, tidak ada internet, tidak ada sekolah, tidak ada bangku kuliah. Kok dia bisa menemukan sesuatu yang baru kali ini belakangan ditemukan oleh para ilmuwan yang sekolah, yang punya biaya tinggi, kemudian memiliki waktu lama untuk mengetahui dan mengkaji itu. Kok bisa gitu loh? Sesuatu yang dijabarkan 1400 tahun silam, kebenarannya dibuktikan dengan ditemukannya hal-hal yang datang belakangan, ditemukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kok bisa gitu loh? Itulah jawabannya, karena itu adalah wahyu. Jadi tidak ada kesaksian yang mendasari kemudian menjadi pembenaran terhadap apa yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada itu. Bukan saksi yang kemudian menjadi tumpuan dibenarkannya Al-Quran. Bukan. Poin kedua, Al-Quran datang merubah sistem, merubah kebudayaan, merubah adat istiadat. Kebudayaan, sistem adat istiadat yang tidak main-main berlaku kepada orang yang jahiliyah, yang beringas, yang kejam, yang barbar. Al-Quran mampu merubahnya. Siapa penopangnya? Anak yatim piatu, ummi, tidak terpelajar, mampu kemudian merubah budaya, sejarah, peradaban menjadi suatu peradaban yang sangat luar biasa. Ada apa ini? Tidak lain dan tidak bukan karena wahyu. Dua poin ini sudah cukup untuk Quran. Belum kita masuk kepada ranah dalil. Belum. Masih dalam ranah akal sehat. Kembali kepada si penanya tadi. Dia mengkitabkan sebuah buku yang konon ceritanya, kebenarannya disusun atas dasar atas dasar kesaksian. Silakan kita uji. Tadi yang satu diuji dengan pewahyuan, berdasarkan dengan literal, berdasarkan dengan zaman, berdasarkan dengan ilmuwan, berdasarkan dengan sains, geografi, fisika, bahasa, dan seterusnya, berkesesuaian, layaknya duduk sebagai kalamullah, kalimat langit yang datang dari pencipta alam semesta. Sekarang kita uji yang satu. Dituliskan berdasarkan kesaksian. Oke. Tolong tunjukkan kepada publik siapa yang menjadi saksi. Yesus bercerita kepada Lukas ketika Lukas menuliskan di dalam Lukas 1 nomor 26. Di situ dia ceritakan malaikat datang kepada ibunya Yesus. Pada bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan bernama Maria, ibunya Yesus, yang menceritakan sesuatu yang terjadi
di mana kejadian itu Yesus belum lahir, siapa yang menceritakan itu kepada Lukas? Satu-satunya orang yang bisa menceritakan itu adalah Yesus. Tolong tunjukkan kepada publik kapan Yesus menceritakan hal ini kepada Lukas. Saksi loh, saksi. Ada tidak teman-teman Kristen yang bisa memberikan kepada saya bukti kesaksian Yesus tentang kelahirannya dia, di mana ibunya didatangi oleh malaikat? Kesaksian loh, kesaksian. Al-Quran, sekali lagi, dituliskan, diberikan, dinuzulkan berdasarkan pewahyuan. Kitabnya dituliskan berdasarkan kesaksian. Gugur! Tidak ada manusia yang pernah melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Tidak ada manusia yang pernah menjadi saksi Yesus bertemu dengan Paulus. Tidak ada. Gugur. Itu poin penting. Kedua, ini saya masih ada waktu, Bang. Halo? Lanjut bang, Lanjut Bang. Baik. Yang kedua, kedudukan kitab suci. Al-Quranul Karim ketika bercerita tentang dirinya, maka posisinya Al-Quran itu adalah kalamullah. Sumber adalah Rasulullah Muhammad SAW dari segi manusia. Sumber adalah malaikat Jibril dari segi malaikat. Sumber Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Dialah yang memiliki firman. Jadi kemudian Al-Quran itu ketika datang kepada manusia, ketika datang kepada malaikat, firman Allah tidak berubah menjadi perkataan manusia. Firman Allah tidak berubah menjadi perkataan malaikat. Kedudukan firman Allah sampai kepada Jibril, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai kepada Bang Handi, sampai kepada Ustadz Unggul, sampai kepada Adinda Alwan, dan semuanya firman Allah kedudukannya tidak pernah berubah menjadi perkataan manusia. Itu Quran. Maka Quran ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, kedudukannya tetap saja menjadi firman Allah, tidak bercampur dengan perkataan sang Nabi. Sebaliknya, perkataan Zulkifli M. Abbas, perkataan teman-teman yang ada di sini, perkataan Rasulullah Muhammad SAW sekalipun, kedudukannya tetap saja perkataan manusia dan tidak bisa berganti posisi menjadi firman Allah. Poinnya, Rasulullah Muhammad SAW penerima firman. Yesus Isa alaihissalam kedudukannya penerima firman. Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah ketika dia membuat sebuah kebohongan, maka Allah mengancam dia akan memutus urat lehernya ketika membuat kebohongan. Yesus telah bersumpah dan berikrar di hadapan Bani Israel. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ending dari pernyataannya, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi Isa atau Yesus alaihissalam mendudukkan diri mereka sebagai penerima firman. Penerima firman dari mana? Dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW menerima firman dari Allah, namanya Al-Quranul Karim. Uraian Rasulullah Muhammad SAW tentang kalamullah yang diterima disebut dengan sebutan hadis sahihah. Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Teman-teman Kristen, tolong tunjukkan kepada saya firman yang diterima oleh Yesus sekarang itu dalam bentuk apa? Layaknya Quran, Yesus mana firman-firman yang diterima dari Allah? Rasulullah Muhammad SAW
mendudukkan kemuliaan kalamullah berupa Quranul Karim, tidak pernah tersentuh, tidak pernah sambung menyambung dengan hadits dalam satu kitab. Maka Nabi SAW berpesan, jangan kau menuliskan apapun dariku. Kenapa hadis itu dituliskan beberapa abad kemudian baru dibukukan? Kenapa? Alasannya karena Rasulullah tidak mau sahabat-sahabatnya menulis di saat pewahyuan Al-Quran itu sedang berlangsung. Kenapa? Rasulullah tidak mau antara firman Allah dan perkataannya disatukan atau bersatu menjadi satu. Itu hebatnya firman Allah. Ini pada masa Rasulullah. Nanti kita bahas. Masa sekarang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Quran. Sehebat apapun sebuah negara, sebenci apapun dia terhadap Islam, kitabnya umat Islam ketika diminta, wahai Arab Saudi, wahai Madinah, kirimkan Quran kepada kami, tapi dengan syarat, rubah bahasamu menjadi bahasa Inggris. Tidak ada kekuatan itu. Hidup di masa Rasulullah, Quran tidak tersentuh. Hidup zaman sekarang, Quran tidak tersentuh. Itulah bukti wahyu dari sang pencipta alam semesta. Bagaimana dengan yang tadi? Yesus mengaku menerima firman. Pertanyaan saya, wahai teman-teman Kristen sedunia, tunjukkan kepada kami mana firman-firman yang Yesus terima dari sang pencipta alam semesta sesuai dengan pengakuannya. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman-firman itu? Tunjuk. Oh, kami punya kitab Lukas, kami punya kitab Yohanes, kami punya kitab Markus, kami punya surah-surah Paulus. Sahabatku, yang kamu tunjukkan itu, kedudukannya di dalam Islam hanya selevel dengan hadits, itu pun maudhu, itu pun dhaif paling tinggi. Kenapa saya katakan? Kenapa saya katakan demikian? Hadits di dalam Islam dikatakan sahih ketika Rasulullah berbicara kepada sahabatnya Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Aku berkata kepadamu, mau berkata kepada muridnya. Muridnya berkata kepada muridnya. Muridnya berkata kepada muridnya. Muridnya berkata kepada perawi. Dibukukan menjadi sebuah buku hadits. Yang runutannya setelah lulus dari critical senat, itulah yang disebut hadis sahihah. Berarti penyampaiannya sampai kepada Rasulullah. Kedudukannya, ucapan Rasulullah hanya disebut hadis sahih. Artinya, kalau ukuran ini kita gunakan, ucapan Yesus sampai kepada Lukas, Lukas sampai kepada pengikutnya, pengikutnya sampai kepada Kristen Indonesia, itu kedudukannya hanya hadits. Hadits. Kalau Lukas bertemu dengan Yesus, kedudukannya hadis sahih. Sayangnya, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Buku setebal itu dituliskan, tidak pernah bertemu dengan narasumber. Jatuhnya kepada dhaif ataupun maudhu. Palsu, lemah. Hanya itu. Siapa saksinya? Nah, kembali kepada tema. Siapa saksinya? Tidak ada saksi melihat orang bertemu dengan Yesus Lukas. Tidak ada cerita di dalam hasil investigasi Yohanes, Markus, Paulus, di mana di situ diceritakan, saya melihat Yesus berjalan bersama dengan Lukas. Tidak ada. Berarti apa yang menjadi pembelaannya kemudian Lukas menuliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Itu jurus terakhir. Jurus terakhir itu. Berarti yang Nabi adalah Lukas, bukan Yesus. Lukas ada kitabnya, Yesus tak ada. Berarti yang Nabi adalah Lukas. Yesus hanya pelengkap penderita. Makanya Yesus menerangkan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, yang dia lakukan adalah perintah manusia. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Pada intinya, penggambaran analogi Al-Quran adalah
Kita tidak pernah melihat Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Allah. Kita tidak pernah melihat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak pernah lihat. Tidak ada saksi. Kenapa kita imani? Yahudi mengimani, Kristen mengimani, Islam mengimani hal tersebut. Kenapa? Iman. Iman yang berbicara. Kita tidak lihat ataupun kita lihat, kejadian itu tetap terjadi. Analisa ke kita tidak melihat ibu kita nikah dengan ayah kita, tidak ada saksi yang melihat, faktanya kita ada dilahirkan. Artinya bahwa kebenaran sebuah kejadian tidak mesti harus ada saksi. Kebenaran sebuah kejadian kronologis tidak kudu wajib butuh saksi. Oh, tidak jadi Ustadz Awan itu tidak jadi menjadi manusia, tidak jadi dia menjadi anaknya bapaknya, tidak jadi menjadi anaknya mamanya. Kenapa rupanya? Tidak ada saksi yang melihat bapaknya sama mamanya nikah malam pertama. Kamarnya dikunci, tidak ada yang melihat. Nah, itulah pembuktian kebenaran sebuah kebenaran. Kebenaran hakiki tidak mutlak ada saksi. Ya, saya kira begitu para sahabat sekalian. Nanti kita akan mencoba untuk mengulas dalil Quran tentang kesaksian, kemudian dalil kitabnya teman-teman Kristen tentang kesaksian. Demikian sementara, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa. Saya baru masuk, kemudian saya dikasih mic untuk berbicara. Syukran. Wow. Top. Terima kasih. Dikit Bang Silakan, Andi, sedikit. Pak Yan. Supaya Iwan Villa juga diterserahkan. Betul kata Bang Juma tadi, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sesuatu peristiwa atau suatu kejadian. Coba, kapan Lukas melihat atau mendengar ataupun apa itu namanya? Kapan Matius? Kapan Yohanes? Siapa Yohanes yang melihat di Pulau Patmos? Satu, dulu dia mimpi. Supaya agak dikit ini ilham. Lebih heboh lagi wahyu. Begitu Bang Andi. Terima kasih. Ya, makasih Bang Yan. Jadi betul kata Bang Juma, enggak semua itu membutuhkan saksi manusia dalam hal beriman. Cukup dengan akal sehat, beriman, terus kita cek fakta. Apa yang kita harus cek? Ya isi firman. Di dalam Al-Quran diterangkan di hadis. Kita cek apakah iman kita buta. Kalau sudah mengetahui di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang keliru, tidak ada yang pertentangan di dalamnya. Kita juga nggak terlalu banyak nutut kok Kristen. Apakah ada yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Tentu nggak ada. Tapi kita cek, benar nggak yang ada tertulis di Bible? Bisa dicek nggak sesuai akal pikiran manusia? Masuk akal nggak Lukas mengetahui seperti demikian? Masuk akal nggak Paulus menulis surat? Masuk akal nggak Platonis Yunani Yohanes 1 pasal 1 firman telah menjadi manusia? Masuk akal nggak yang lain-lain itu? Ayat-ayat yang menurut mereka Yesus ini dinubuatkan. Masuk akal nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Masuk akal enggak Nabi Musa menyembah Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini dicek pakai akal sehat. Cek Bible-mu saudara. Jadi kita juga enggak nuntut semua kejadian Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai itu ada saksi. Enggak. Kami berpikir karena ini iman. Tapi hal-hal yang berupa di dalam Bible-mu mari kita cek. Benar enggak semuanya? Gitu loh. Kalau Anda menuntut demikian gitu. Gampang kok dipatahkan Anda ini semua gitu. Jadi kalau Anda sebelum ketabok, ya lebih baik siapkan helm dulu, biar nggak bonyok gitu loh. Kira-kira begitu. Yang lain silakan sebelum ada yang bonyok nih. Bisa tambah dikit lagi Bang? Iya silakan Bang Monar. Tapi jangan bikin bonyok ya. Iya. Jadi waktu Musa menerima hukum dua loh batu itu, siapakah saksinya gitu? Kan cuman Nabi Musa dan Tuhannya Yesus kan gitu. Kalau itu dianggap tidak cukup dan pernyataan yang seperti itu di dalam Quran dijadikan sebagai dasar untuk menyalahkan Islam, yaitu saksinya hanya Allah, Nabi Muhammad dan Jibril, dan itu dianggap tidak cukup, harusnya Kristen itu tidak bisa menerima hukum Taurat itu. Nggak bisa gitu loh.
Nah, ternyata malah justru Paulus yang nggak bisa menerima hukum Taurat itu, Bang Andi. Jadi di Efesus 2:15 disebutkan bahwa dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dengan segenap ketentuan dan aturannya menjadi batal. Jadi kayaknya Paulus itu pakai logikanya Ibu Sofiatul, saksinya hanya 2, maka tidak bisa diterima. Oleh karena itu hukum Taurat itu jadi dibatalkan. Itu logika dari Bu Sofiatul. Saya kira demikian, Bang. Lanjut. Oke, Mas Bang Bonar, yang lain silakan. Karena ini udah berlangsung lama juga sih. Sedikit Bang Handi. Ya silakan Bang Juma. Supaya kita tidak dianggap sebagai cara ngeles yang baik ya. Seperti yang saya uraikan dari uraian saya, bisa jadi orang menilai, oh itu hanya akal-akalan. Tadi saya sudah janji kita akan membawa dalil dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi'ilmi wal malaika yashhadun wa kafa billahi syahida. Seirama dengan apa yang diceritakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Allah yang mengutus aku, bersaksi tentang aku. Lalu kemudian Allah menerangkan dalam Al-Quran, lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu biilmih. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Dialah yang menurunkan, dialah yang mewahyukan, dialah yang menuzulkannya Al-Quran itu dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu biilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Subhanallah. Allah dalam hal ini menyatakan, aku yang menjadi saksi, aku yang menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Dan disaksikan oleh para malaikat. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Yesus mengatakan di dalam kitab Tauratmu diterangkan, 2 saksi sudah cukup. Bahwa kesaksian 2 orang itu adalah sah. Akulah dan Allahku, dan Tuhanku, dan Bapakku yang menjadi saksiku. Kalah Yesus di sini. Karena dia cuma berdua. Tapi Allah di dalam Al-Quran mengikutkan malaikat-malaikatnya menjadi saksi. Lebih valid. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaikal anzalahu bi ilmi wal malaika. Lebih sah kalau kita melihat daripada kesaksian. Jadi itu dasarnya. Jadi para nabi itu tidak butuh saksi. Nabi Musa tidak butuh saksi. Abraham tidak butuh saksi. Adam tidak butuh saksi. Yesus tidak butuh saksi. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak butuh saksi. Anda percaya, alhamdulillah. Tidak percaya, astagfirullah. Sederhana. Kalau percaya berarti beriman. Tidak percaya berarti ingkar. Kufur. Saya kira begitu Bang. Jadi apa yang kita uraikan itu bukan pepesan kosong, tetapi ada kitab suci yang menerangkan baik dari Al-Quran maupun kitab yang dianggap suci miliknya teman-teman Kristen. Demikian, terima kasih. Satu pertanyaan Bang Juma, kalau dibanding Al-Quran dengan Bible menuntut kesaksian, kira-kira skornya berapa Bang Juma? Sebelum berlomba udah kalah duluan. Iya Bang. Baru mau diceritakan ini yang mau diperlombakan, semua panitia bubar. Oke, gini Bang Juma, supaya Iwan Villa juga tahu, satu saksi adalah bukan saksi ya Bang ya? Iya. Harus lebih dari 2, lebih dari 1, minimal 2 orang. Bukan 2 orang berarti saya dengan Bang Juma 2 orang itu. Harus saya yang mengatakan bahwa A, dan saya sebagai objek, itu Bang Juma dengan Ustadz Alwan, itu baru saksi. Nah, begitu ya Bang Juma? Terima kasih. Jadi apa yang di dalam Al-Quran itu betul. Terima kasih. Tapi Bang Yang harus jawab ini. Bang Yan,
Kira-kira saksi yang meringankan dan yang memberatkan si KC menurut Anda seperti apa? Yang harus tahu tentang Al-Quran. Satu, apa yang diomongin dia, ini supaya jelas ya, ada di dalam Al-Quran atau di dalam syariat Islam. Yang kedua, kalau bisa ahli-ahli yang mengatakan dia ahli, dulu siapa ya dengan Bang Juma? Dia mengatakan ahli. Nah, itu yang bisa menjadikan saksi ahli di situ. Salah satunya saksi ahli ya. Satu saksi ahli itu nggak usah ada 2 atau 3, lebih dari 1 lebih baik saksi ahlinya. Apakah bersesuaian antara fakta dan kenyataan? Apa itu namanya kebenaran? Terima kasih Bang Andi. Iya betul Bang Andi. Bergeser dikit. Itu kalau sudah mulai sidang pertama itu artinya pra peradilan gugur ya Pak Yan? Gimana Bang? Kalau sudah dibuka tadi sidangnya MKC itu artinya pra peradilannya gugur toh? Iya, harusnya waktu dia dinyatakan terdakwa, kalau pra peradilan 7 hari kan Bang? Ya. Itu harusnya menyatakan di situ Bang. Itu jelas Bang. Ini tentang yang mana eksaminasi yang mana tadi ya? Saya dengar. Ya. Nuru eksaminasi jaksa, dakwaan aja belum. Terima kasih Bang Andi. Oke, terima kasih. Ada Evangelis Jonathan Dandar harus bicara dulu. Assalamualaikum, Evangelis. Sebelum ditutup. Waalaikumsalam. Dengan Andi tadi telepon saya. Iya. Ya. Gimana ini lagi bahas apa? Enggak ikut bersidang di Ciamis nih. Waduh. Saya kemarin waktu lihat sidang peradilannya itu di Jakarta Selatan loh, di ruang sidang nomor 3 itu sering tempat saya sidang. Kalau yang di Ciamis enggak Bang Andi. Kalau Bang Andi ikut, saya ikut. Baik, kita upayakan nanti ya, tanggal 2. Oke, baik. Jadi Ikhwan Fillah ya yang ada di LC gitu ya. Ustadz Jonathan Dandar ini lu lihat orangnya nih. Dia itu lawyer loh. Handal. Ya. Jadi kalau membutuhkan sesuatu hubungi beliau aja. Insya Allah dinyamin gratis ya. Ya. Kalau Gratis. bidang Teleponnya kalau ya. gratis. Gratis. Bang Handi, dikit bisa tambah. Ya silakan. Ya, tadi Bang Yan bilang minimal saksinya harus 2 yang berbeda. Lalu kemudian di dalam Bible disebut bahwa Yesus dan Bapaknya itu adalah 2 saksi gitu. Dan berbeda. Sehingga kesaksian Yesus itu benar. Implikasinya adalah Yesus dan Bapa memang berbeda beneran, sehingga Trinitas itu minimal harus ada 2 Tuhannya. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, makasih Bang. Sedikit Bang Andi. Silakan. Kalau kita semuanya dilarikan ke saksi ya, pasti kita nggak punya agama semuanya. Karena apa? Penciptaan alam semesta ini kan siapa yang coba yang bersaksi? Nah, karena semua itu adalah sebuah kebenaran yang harus diimani, pastinya lari dengan iman tadi, tetapi harus memakai akal. Ya, kalau semuanya lari ke saksi, penciptaan alam semesta siapa saksinya? Gampang begini Bang. Agama, gitu. Begini, saksi adalah bukan satu-satunya Bang. Satu-satunya itu kebenaran. Kebenaran itu adalah persesuaian antara fakta dan kenyataan. Contoh ya, waktu Allah mengatakan sebelum diciptakannya alam semesta, Big Bang ini, apakah kenyataan dan persesuaian kenyataan dan objektivitas ini betul nggak? Betul. Oleh ahli, bukan oleh kita sebagai keimanan. Di situ sudah kebenaran datangnya Bang. Itu aja. Terima kasih. Ya, lanjut. makanya kalau si Sofiatul ini merujuk mempremis seperti itu, sebuah yang menuntut sebuah saksi ya, itu kan lihat konteksnya, bukan harus semuanya pakai saksi. Kalau membahas saksi ya semuanya itu akhirnya ya nggak jadi. Masalahnya mereka juga cuma imani saja, akalnya ketinggal di parit gitu. Itu Bang Andi, lanjut Bang Andi. Oke, baik. Sudah berlangsung lama. Next abis ini ya, mudah-mudahan ada Oten mau diskusi sama kita ya. Kalau bisa sih yang mewakili Sofiatul ini gitu. Ya berilmu lah.
di sini banyak pakar-pakar loh ya, yang berilmu tapi, ya kalau ece-ece nggak usah lah diskusi, buang-buang waktu Bang Juma, buang-buang waktu Ustadz Yonatan Nandar dan Ustadz Alwan dan Ustadz Unggul dan lain-lain. Kalau bisa yang berilmu dikit dan jujur apa adanya gitu ya. Baik saudara-saudara sekalian seiman, demikianlah tadi kita mereaksi video hujatan, video hinaan, video asal-asalan oleh Sofiatul. Semoga saja yang mendengarkan ini terbebas daripada misi misionaris mereka, karena memang tujuannya kepada saudara-saudara kita yang kurang memahami tentang Islam itu sendiri. Makanya kami di JCC menjadi garda terdepan untuk mencegah ini semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Undur diri dulu dari JCC, habis ini kita ketemu kembali dengan diskusi yang lebih menarik. Saya Andi di Ponorogo bersama Amir dan Dewan Suro mengucapkan terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.